Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, saya Dia Sari akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Kesuksesan Aplikasi E-commerce Shopee dengan menggunakan model Delon dan McLean. Nah, latar belakangnya yaitu berdasarkan data pada eprice.co.id tahun 2020 dan 2021, rata-rata pengunjung Shopee pada kuartal 4 2020 sebanyak Rp129.320.800 dan kuartal pertama 2021 sebanyak Rp127.400.000 pengunjung. Dan jumlah pengunjung Shopee pada kuartal 4 2020 lebih banyak dari kuartal pertama di 2021. Namun, tidak menutup kemungkinan pengunjung dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, dari data pengunjung tersebut juga menjadi dasar bahwa pengunjung Shopee dapat berubah-ubah. Hal ini memperkuat alasan mengapa perlu dilakukan penelitian analisis kesuksesan aplikasi Shopee menggunakan model kesuksesan sistem informasi Delon dan McLean. Dan selanjutnya yaitu rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang diambil yaitu dapat menghasilkan analisis aplikasi menurut teori Delon dan McLean. Terus yang kedua, memberikan rekomendasi terhadap pengelola aplikasi agar aplikasi menjadi lebih banyak pengunjungnya. Terus tujuannya yaitu dapat menghasilkan analisis aplikasi menurut teori Delon dan McLean. Dan yang kedua, memberikan rekomendasi yang berguna terkait informasi, sistem, dan layanan e-commerce kepada pengelola sebagai penunjang peningkatan pemasaran. Untuk manfaat penelitian, yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pengelola aplikasi untuk mengetahui tingkat kesuksesan dari aplikasi Shopee. Terus yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pengelola aplikasi untuk mengetahui pengaruh kualitas dari aplikasi terhadap jumlah pengunjung aplikasi. Dan yang ketiga yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Untuk penelitian terdahulu, itu ada dari Tam, Laurero, dan Oliveira tahun 2020. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menguji hubungan antara e-commerce dan kinerja individu. Nah, terus variabel yang dipakai itu menggunakan kualitas sistem, kualitas layanan, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pengguna, kinerja individu, itu ada kompetensi, integritas, kebijakan, kepercayaan, dan keseluruhan. Nah, persamaannya menggunakan teori metode Delon dan McLean, terus pengujiannya terhadap e-commerce. Nah, terus kalau perbedaannya model penelitian Delon McLean dimodifikasi dengan teori kepercayaan kompetensi. Nah, yaitu yang terdiri dari integritas dan kebijakan. Terus menggunakan aplikasi PLS. Terus untuk penelitian terdahulu kedua, yaitu ada Gonzales dan Warherman, itu variabelnya juga sama dari kualitas informasi, sistem, layanan, terus dia ada ketergantungan sistem, terus ada kepuasan pengguna, dan juga kegunaan yang dirasakan. Nah, persamaannya dia sama-sama menggunakan teori Delon dan McLean, sedangkan perbedaannya dia membandingkan model kesuksesan dan kolaborasi penelitian antara Delon dan McLean dengan model Seddon. Terus pengujiannya menggunakan Business Intelligence System. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu penelitian terdahulu dari Aldolai Ishak sama Abdullah tahun 2018. Itu variabelnya ada kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, terus juga ada kualitas keseluruhan, staff,
efisiensi, terus juga ada kepuasan pengguna, actual usage, dan juga dampak kinerja. Untuk persamaannya sama-sama menggunakan teori Delon dan McLean, terus menggunakan aplikasi AMOS. Sedangkan perbedaannya, model ini dimodifikasi dengan efisiensi, actual usage, dan juga kualitas keseluruhan untuk menilai performa siswa. Terus untuk penelitian selanjutnya dari Cheng 2020 itu juga sama-sama menggunakan teori Delon dan McLean, tapi perbedaannya dia mengembangkan model gabungan dengan mengintegrasikan ECM dan model TTF dan model keberhasilan Delon McLean IS yang diperbarui dalam konteks HIS berbasis cloud. Nah, tujuannya di sini untuk mengusulkan model terintegrasi berdasarkan ECM, TTF, dan model keberhasilan sistem Delon dan McLean untuk menguji apakah faktor kualitas dan DTF sebagai keyakinan awal seorang dokter dapat mempengaruhi niat dokter untuk melanjutkan Hospital Information System. Nah, terus yang kelima yaitu dari Harbrook dan Urbach, itu persamaannya sama-sama menggunakan teori Delon dan McLean, sedangkan perbedaannya studi ini mengembangkan model gabungan dengan mengintegrasikan ECMS dan model Delon dan McLean. Terus untuk yang keenam itu dari Rahayu, Aprilianto, dan Putro, itu variabelnya sama, ada kualitas informasi, sistem layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan juga net benefit. Nah, persamaannya dia sama-sama menggunakan Delon dan McLean, terus juga menggunakan aplikasi AMOS. Sedangkan perbedaannya, pengujian dilakukan untuk kesuksesan aplikasi kampus, namanya Sigma. Terus yang ketujuh ada dari Pertiwi Sejati dan Prasetyaningrum. Itu variabelnya ada kualitas informasi, sistem, sama layanan, terus juga ada penggunaan, kepuasan pengguna, dan juga net benefit. Nah, persamaannya sama-sama menggunakan Delon dan McLean, namun perbedaannya di sini pengujian dilakukan untuk kesuksesan e-commerce yang berpartisipasi pada Harbolnas. Jadi pengujian hipotesis ini menggunakan analisis jalur PET analisis dan Sobel test. Terus yang ke-8, menurut Pusparini dan Sani, itu untuk mengukur keberhasilan informasi akademik STIMIK Widuri. Nah, variabelnya ada informasi, sistem, sama kualitas layanan, terus juga ada penggunaan, kepuasan pengguna, dan juga net benefit. Terus sama-sama menggunakan teori Delon dan McLean, terus perbedaannya pengujian dilakukan untuk kesuksesan sistem informasi akademik STIMIK Widuri. Pada penelitian ini menggunakan teknik Slovin untuk menentukan jumlah responden dan untuk wawancara penulis menggunakan purposive sampling. Terus selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Nah, di sini ada 3 variabel independen, terus juga ada intervening, dan juga dependent. Kalau independennya ada sistem quality, information quality, sama service quality. Sedangkan interveningnya ada penggunaan dan juga kepuasan pengguna. Terus dari dependentnya itu ada net benefit. Di mana kualitas sistem itu mempengaruhi pengguna dan kepuasan pengguna. Terus informasi sistem juga berpengaruh signifikan terhadap penggunaan dan kepuasan pengguna. Terus juga kualitas layanan juga berpengaruh signifikan terhadap pengguna dan kepuasan pengguna. Sedangkan pengguna itu juga berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Terus pengguna itu berpengaruh terhadap kebermanfaatan bersih, dan juga kepuasan pengguna itu berpengaruh terhadap kebermanfaatan bersih. Hipotesisnya di sini sama seperti kerangka sebelumnya tadi, diduga variabel kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap penggunaan.
Terus yang keduanya diduga variabel kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. H3-nya diduga variabel kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan, dan H4-nya diduga variabel kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Dan yang hipotesis kelima itu diduga variabel kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan. Terus hipotesis keenam diduga variabel kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Untuk hipotesis ketujuh diduga variabel penggunaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Dan hipotesis ke-8 diduga variabel penggunaan berpengaruh signifikan terhadap kebermanfaatan bersih. Dan untuk hipotesis ke-9 diduga variabel kepuasan pengguna berpengaruh signifikan terhadap kebermanfaatan bersih. Dan yang selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Pada penelitian ini akan melakukan penelitian bersifat kuantitatif. Data yang didapat akan diolah pada aplikasi pengelola data dengan pengukuran secara statistik. Nah, jika berdasarkan datanya, penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diambil dari hasil pembagian kuesioner ke responden. Dan jika dilihat dari rumusan masalahnya, desain penelitian ini merupakan penelitian uji hipotesis karena ada beberapa dugaan-dugaan yang akan diuji. Terus ruang lingkup penelitian, ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi dari sisi responden, yaitu respondennya dari masyarakat umum di Jawa Timur yang menggunakan aplikasi e-commerce Shopee. Dan penelitian ini hanya membahas kesuksesan aplikasi menurut teori Delon dan McLean. Dan untuk identifikasi variabel independen atau eksogennya dalam penelitian ini adalah kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan dengan indikator sebagai berikut. Indikatornya itu untuk sistem quality, untuk itu sebagai X1, terus informasi kualitas informasi itu sebagai S2, kualitas layanan itu sebagai S3. Terus intervening dalam penelitian ini menggunakan kepuasan pengguna dengan indikator variabel pengguna use sebagai Y1, variabel kepuasan pengguna sebagai Y2. Dan untuk variabel dependennya, eksogennya dalam penelitian ini adalah kebermanfaatan bersih dengan indikator sebagai berikut, yaitu variabel kebermanfaatan bersih sebagai Z1. Nah, terus di sini operasional dan pengukuran variabelnya. Jadi ini indikator-indikatornya. Kalau yang kualitas sistem itu ada kemudahan untuk digunakan, easy of use, itu sebagai X11. Terus ada keandalan sistem, reliability, terus ada kecepatan, responsive time, terus ada fleksibilitas sistem, flexibility, sama ada keamanan sistem, yaitu security. Yaitu diurutkan sebagai X12, X13, X14, dan X15. Dan untuk variabel kualitas informasi itu sebagai X2, digunakan untuk mengukur kualitas informasi. Nah, terdiri dari completeness, relevance, accurate, dan juga timelines. Itu sebagai X21, X22, X23, dan X24. Nah, untuk variabel kualitas layanan itu sebagai S3 digunakan untuk mengukur pelayanan informasi pelayanan sistem. Pelayanan yang diberikan oleh pengelola sistem informasi. Nah, itu ada assurance, empati, dan completeness. Di situ ada X31, X32, dan X33. Terus yang selanjutnya ada variabel use, penggunaan, itu sebagai Y1. Nah, di situ indikatornya ada nature of use dan interest. Nah, nature of use itu apa? Yaitu sifat penggunaan dan juga minat penggunaan. Nah, sebagai Y11 dan Y12. Dan untuk yang ketiga selanjutnya yaitu ada variabel
User satisfaction sebagai Y2 itu indikatornya ada efisiensi, effectiveness, dan satisfaction sebagai Y21, Y22, dan Y23. Dan untuk selanjutnya yaitu kebermanfaatan bersih, itu sebagai Z1 indikatornya ada improve knowledge sharing dan juga service. Itu sebagai Z11 dan Z12. Ini didapat dari teorinya Delon dan McLean indikatornya. Terus yang selanjutnya yaitu data dan metode pengumpulan data. Nah, penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data primer, di mana data primer merupakan data yang bisa didapatkan dengan cara penyebaran kuesioner. Nah, dalam proses pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik sampling convenience sampling, yaitu teknik penentuan berdasarkan kebetulan saja. Maksudnya, siapapun yang ditemui selama masih memenuhi kriteria sebagai responden, maka dapat diberikan kuesioner untuk dijadikan sampel. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan akan dibuat melalui indikator-indikator dengan sistem penilaian dari skala 1 sampai 4. Skala yang digunakan untuk pengukuran pernyataan yaitu skala Likert. Nah, untuk populasi dan teknik pengumpulan data, pengumpulan sampel, di sini ada unit populasi pada penelitian ini adalah pengguna aplikasi e-commerce Shopee di Jawa Timur. Nah, jumlah sampel yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 130 yang mengacu kepada teori Ferdinand yang menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation atau MLI. Ukuran sampel yang didasarkan adalah 100 hingga 200. Nah, pertanyaan-pertanyaan akan dibuat melalui indikator-indikator di atas dengan sistem penilaian dari skala 1 sampai 4. Skala yang digunakan untuk pengukuran pernyataan yaitu skala Likert, terdiri dari 4 tingkat jawaban. Jadi nanti ada 1 sebagai sangat tidak setuju, terus kedua tidak setuju, ketiga setuju, yang keempat itu sangat setuju. Sebenarnya ada netral, tapi netral dihapus untuk mengantisipasi jawaban yang tidak konsisten, karena jawabnya netral. Terus yang selanjutnya yaitu ada uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah, validitas di sini sebagai pengukur sudah valid atau dapat tervalidasi. Dinyatakan valid jika signifikan kurang dari 0,05. Pada tata caranya yaitu pada SPSS 21, di sini menggunakan SPSS 21, klik analyze, terus correlate, dan bivariate. Terus masukkan variabel yang ingin diuji beserta variabel min, terus juga lalu tekan OK, dan akan mengeluarkan hasil. Terus sedangkan untuk reliabilitas, itu untuk menjelaskan bahwa kuesioner tersebut atau instrumen tersebut konsisten dalam mengukur permasalahan yang sama gitu. Jadi instrumen penelitian ini dinyatakan reliable jika indikator Chrome baca alfanya lebih besar dari 0,6. Langkah-langkahnya yaitu pada SPSS 21 tekan analyze, scale, terus reliability analyze. Terus masukkan variabel yang ingin diuji tanpa variabel total dan min-nya. Terus klik statistik dan centang scale if item delete, terus continue, lalu OK. Lalu tekan OK dan akan mengeluarkan hasil. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini ada 2, yaitu deskriptif dan analisis SEM. Jadi kalau deskriptif ini untuk mengetahui seperti min, untuk mengetahui seperti min-nya apa gitu. Jadi datanya itu dideskriptifkan gitu. Jadi pada SPSS 21 itu tekan analyze, deskriptif, statis, dan frekuensi. Nah, terus masukkan variabel yang ingin dianalisis, terus tekan option, centang pilihan, standard deviation, dan min. Jadi untuk mengetahui standar deviasinya dan min-nya. Terus tekan tombol continue, tekan OK, maka akan keluar hasilnya. Nah, selanjutnya yaitu analisis SEM. Nah, setelah deskriptif akan melakukan analisis SEM. Jadi yang tadi menggunakan SPSS, sekarang beralih menggunakan AMOS. Nah, pada gambar PET di diagram pada aplikasi AMOS, jadi kita di aplikasi AMOS itu bikin diagram PET-nya gitu.
sesuai dengan model konseptual yang kita inginkan. Terus kita import data yang ingin dianalisis, di mana data tersebut telah dilakukan tabulasi data sebelumnya. Jadi setelah tahap-tahap yang sebelumnya tadi dilakukan, akan menghasilkan hasil. Nah, data tersebut kan kita import ke AMOS. Terus klik Analyze Properties untuk melakukan analisis, klik Output, centang keluaran yang ingin dihasilkan dari hasil analisis, terus klik Analyze, pilih Calculate Estimate yang dituju untuk menjalankan perintah analisis, terus klik View Text untuk melihat hasil atau keluaran dari analisis. Dan terima kasih untuk presentasi saya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.